masih bergabung juga dengan kita pada Eng dan juga Kang Budi. Kita langsung mau lihat kolom chat. Nah, kayak tadi udah ada yang bertanya nih. Ya, saya coba runut dulu. Dari yang pertama yaitu Gusti Kurota. Masih hadir nggak bersama kita nih? Gusti Kurota. Hadir. Hadir. Mau menyampaikan langsung pertanyaannya atau gimana? Enggak, Ibu Ica aja. Oh, aku aja ya. Oke. Oke, saya wakilin. Gusti Kurota ini mau bertanya kepada Pak Deeng. Pak Deeng hadir? Ada. Oke, sip. Jadi, Assalamualaikum dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Gusti Kurota Aini dari Prodi Advertising and Marketing Communication. Saya ingin bertanya kepada Pak Deeng, kebanyakan kan para petani itu masih awal dengan teknologi kan Pak? Mungkin masih awam maksudnya belum melek teknologi. Nah, di sini bagaimana Bapak meyakinkan para petani tersebut agar menjadi partner dari Tani Hub itu sendiri? Dengan cara apa dan bagaimana dari Bapak dan juga tim di Tani Hub berkomunikasi menghadapi para petani yang mungkin benar-benar masih awam terhadap teknologi tersebut. Nah, ini mengenai negosiasi dan lobbynya nih, gimana nih Pak Deeng? Oke, terima kasih. Menarik pertanyaannya. Jadi memang itu salah satu challenge besar kita. Jadi sebenarnya bukan hanya awam ya, gitu loh. Ada area-area itu yang belum ada internet penetration-nya belum ada gitu loh. Jadi bayangin kita mendaftar petani harus lewat ada link, ada aplikasinya. Boro-boro mereka punya internet karena jaringannya aja nggak ada gitu loh. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan selama ini adalah petani itu punya sebuah basic gitu loh. Sebuah basic apa ya? Common habit lah kalau kita bilang ya, common attitude gitu loh. Mereka tuh selalu seeing is believing gitu. Jadi mereka harus lihat dulu baru percaya gitu loh. Jadi biasanya memang kita ini mungkin case-nya sama seperti tukang ojek ya. Tukang ojek dulu begitu disuruh beli smartphone, mendownload aplikasi Gojek, mereka aduh Pak, saya punya langganan tinggal telepon aja. Cukup 2G aja udah cukup gitu. Ngapain saya punya 4G dan segala macam gitu loh. Tapi setelah mereka tahu, melihat oh iya ya, sekarang saya gampang dapat pendanaan, gampang dapat pupuk, akhirnya mereka jadi bergabung gitu loh. Jadi memang yang kita lakukan mulai dari petani-petani muda yang akhirnya mereka masuk ke apa ya? Kita tuh bukan petani perorangan ya. Yang kita tentang ini adalah poktan, kelompok-kelompok tani. Dan yang kita deketin itu adalah ketua kelompok taninya. Nah, biasanya ketua kelompok taninya itu lebih well educated gitu, lebih melek terhadap digital juga sehingga memudahkan mereka untuk bisa men-sharing itu semua ke para anggotanya. Biasanya ketua kelompok tani kalau di daerah itu udah kayak local champions-nya lah gitu loh. Orang yang dianggap yang didengerin lah apa omongannya gitu loh. Nah, hanya dengan itu sebenarnya kita bisa lakukan. Nah, maka dari itu out of 33 juta petani, kita di Tani Hub baru punya 45.000 petani. Benar challenge-nya seperti itu yang Gusti tanya tadi. Emang sulit sekali meyakinkan petani. Tapi kita percaya one day kita akan bisa lebih baik lagi gitu loh. Kita nggak pernah menyerah. Itu mungkin menjawab Gusti. Semoga. Thank you. Oke, jadi memang betul-betul harus ada pendekatan yang lebih ya, apalagi ini basicnya aplikasinya baru, kita harus memperkenalkan dulu sampai mereka tadi trust dan mau sampai bergabung, maka dari itu pendekatannya melalui tokoh-tokoh atau orang-orang yang memang punya influence juga di kelompok petani-petani tersebut. Mungkin itu bisa menjawab ya, Gusti siapa tadi? Gusti Kurota ya. Gusti Lanjut ini, ada ya, Pak Daeng? Pak Daeng? Mbak Gusti ini petani kali ya? Pertanyaannya. Enggak, Pak. Gimana? Enggak, Atau Pak. ada ini koleganya yang mau bergabung atau gimana? Enggak, ini relate aja, Pak. Kan saya sama tim saya kan ngambil tugas akhir peduli negeri kan, Pak. Jadi kan harus berhubungan sama mitra. Nah, jadi kayak gimana sih caranya biar kita tuh bisa ngeyakinin mitra kalau apa yang kita kerjain itu tuh berpengaruh atau bisa membawa perubahan ke UMKM-nya dia gitu loh, Pak. Tuh. Kita ngobrol kita deh. Kita juga ada UMKM juga kok. Nggak cuma petaninya aja. Oke, Pak. Siap. Ya, jadi mungkin apa ya, Gusti tuh mau lebih meyakinkan orang-orang kalau
sebetulnya apa yang dia mau tawarkan terlebih ke mitranya itu bukan hanya, solusi untuk merekanya saja ya, untuk kepentingan sendiri, tapi ada sistem tadi win-win solution-nya juga gitu kan, sehingga ada mungkin, ini mah buat kepentingan dia aja gitu, di kitanya nggak ada manfaat. Nah mungkin maksudnya Gusti gimana sih tadi tuh cara komunikasinya meyakinkan orang bahwa, oh ini memang mereka juga membutuhkan, menciptakan kebutuhan untuk publik bergabung bersama kita mungkin mungkin ya Pak Deeng ya, lebih ke arah situ ya. Ya sama dengan mungkin case-nya tadi yang Pak Deeng juga kasih contoh ya, awal mula ada Jack dan saat ini hingga ya dibutuhkan. Ya jadi nanti ngobrol-ngobrol ya Gusti ya dengan Pak Deeng untuk lebih lanjut tuh. Ya Ibu, terima kasih Oke Pak Deeng, Bu deh. Ica. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini kayak pertanyaan untuk Kak Hendy dari Julio. Julio? Julio masih hadir? Mana nih? Julio mungkin masih di off kan cam-nya dan juga mikrofonnya. Mungkin saya sampaikan aja ya. Jadi Kak Hendy, Julio ini pertama bilang, wah lengkap banget pemaparannya dan seru banget materinya. Nah, Kak Hendy, ada pertanyaan nih, pernah nggak sih handle KOL yang di media Facebook? Nah, tadi makanya relate ya, karena mungkin sejauh ini, selama ini kita Ibu. kenalnya oh ya, Julio? Iya, maaf, nyimak kok, nyimak. Oh ya, gimana kamu mau nyampein langsung pertanyaannya ke Kak Hendy, maksudnya gimana nih Oh, pertanyaannya? oke. Iya, jadi Kak Hendy, makasih banget materinya nih, luar biasa informatif nih. Nah, tadi kan Bu Ica juga, yang cantik banget nih Bu Ica, tadi kan sempat juga ngomongin tentang KOL dan Facebook. Kak Hendy juga ngomongin tentang Facebook. Nah, aku tuh sekepo itu sih, apa emang ada ya KOL di media Facebook gitu. Boleh dong infonya Kak, kalau ada beberapa KOL yang ada gitu. Nah, Kasih. gimana? Silahkan Kak Hendy. Karena memang mungkin kita lebih familiarnya dengan istilah-istilah selebgram, ya itu mungkin Betul, KOL di Instagram, seleb betul. TikTok, seleb tweet, ya kan? Nah, mungkin Facebook nih menjadi media yang gimana nih kalau dari Kak Hendy? Oke, aku akan jawab. Sebenarnya gini, mengklasifikasikan KOL, selebgram itu tuh macam-macam jenisnya gitu kan. Terus makanya tadi aku juga sempat bilang kalau misalkan kita harus menentukan juga media mana yang ingin kita pakai, dan di situ ketika kita sudah menentukan medianya, kita tahu nih media tersebut tuh habitnya seperti apa. Contohnya sekarang Facebook. Kalau misalkan Facebook itu bisa dibilang adalah media tertua daripada media-media yang ada sekarang gitu, yang dimana banyak yang bilang kalau Facebook sudah ditinggalkan gitu kan, Facebook sudah tidak digunakan gitu, tapi ternyata enggak. Di Facebook itu biasanya jika kita pengen berkolaborasi, contoh aku pernah berkolaborasi dengan komunitas yang ada di Facebook, karena di Facebook itu lebih banyaknya biasanya komunitas nih gitu kan. Jadi apa namanya, mereka tuh biasanya punya page sendiri gitu kan di komunitas gitu. Waktu itu aku berkolaborasi, ada salah satu komunitas yang ada di apa namanya, di Facebook gitu kan, dan biasanya tuh mereka sehari-hari tuh nge-share resep-resep masakan mereka gitu. Mereka nge-share resep masakan. Jadi once aku berkolaborasi dengan brand gitu kan, ketika misalkan aku berkolaborasi dengan Royco gitu kan, terus nanti biasanya bentuknya adalah si teman-teman komunitas ini nih akan men-share di grup tersebut gitu kan, di grup Facebook tersebut resep-resep masakan mereka yang menggunakan Royco, yang dimana sekarang Royco itu sedang mengadakan campaign bahwa mereka ini apa namanya, sudah Mmm, mengangkat resep-resep yang meminimalisir penggunaan daging dan lebih banyak menggunakan sayur gitu kan. Jadi kita minta teman-teman komunitas ini bikin resepnya tuh kayak gitu, bikin burger tempe gitu kan, terus bikin sosis tapi menggunakan bahan dari kacang merah gitu kan, bikin bikin waktu itu bikin nugget pakai kacang merah yang seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih medianya apa, jadi akhirnya kita tahu nih ternyata di Facebook emang nggak ada nih yang namanya KOL, tapi di Facebook banyak banget komunitas gitu. Jadi biasanya
kita berkolaborasinya sama komunitas kalau di Facebook gitu. Oke, gimana Julio? Ada yang mau ditanggapi atau menjawab pertanyaannya? Wah, udah cukup jelas banget sih. Makasih banget ya. Oke, ya jadi memang mungkin kalau Facebook memang kita sering mendengarnya fanpage ya Kak ya. Ada Betul, fanpage yang memang terdiri dari orang-orang atau bidang-bidang mengenai ketertarikan khusus ya. Satu ketertarikan khusus yang mungkin tadi kita bisa approach-nya atau collapse-nya dengan ya para pengelola fanpage tersebut gitu ya. Untuk member-membernya. Oke deh. Lanjut, kita ada pertanyaan lagi. Kalau tadi dari Julio, sekarang ada dari Mayanda. Mayanda hadir? Hadir, Bu. Oke, Mayanda mau langsung mengutarakan Bu, pertanyaannya? Ica aja deh yang ngutarain. Oke, saya ya. Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Mayanda. Ini orangnya ya. Nah, mau nanya ke Kak Hendy nih ya. Pasti dalam bekerja sama dengan QOL tidak selalu mulus jalannya, pasti ya Kak ya, up and down-nya dan segala macam jenis-jenis tadi QOL-nya sendiri. Nah, apakah pernah ada nih Kak QOL yang sudah disampaikan brief secara detail, tetapi mereka tidak mengeksekusi dengan baik dan tidak mau merevisi kesalahannya, atau ada kendala lain yang pernah dialami saat bekerja sama dengan QOL? Jadi berarti ini lebih kepada suka dukanya gimana Kak? Jadi gini, sebenarnya kalau dibilang kayak semakin kita berkolaborasi dengan KOL yang followersnya lebih banyak, rules-nya, terus juga bentuk komunikasinya itu akan sangat lebih sulit dibandingkan sama mikro, makro, dan juga nano gitu. Karena apa namanya? Kalau misalkan kita ngasihnya bukan karena merekanya juga gitu. Biasanya karena memang apa ya? Brand yang masuk ke mereka itu juga banyak gitu kan. Jadi mereka tuh punya timeline sendiri tuh ketika aku akan produksi kontennya ini tuh di hari Senin gitu. Jadi kita harus mengikuti timeline yang sesuai, karena kalau misalkan kita kasih briefing tidak detail, terus juga kemudian kita meleset dari timeline mereka pun juga berantakan gitu. Dimana kan mereka juga harus memposting brand-brand yang lain seperti itu. Terus kalau misalkan KOL yang tidak aku udah ngasih nih briefnya nih sesuai detail banget gitu misalkan. Tapi terus kemudian dikasih dan tidak sesuai, itu ada banget karena yang tadi aku bilang kita tuh kerjanya soal sama manusia, bukan pakai sistem. Gitu, miskomunikasi itu pasti ada gitu kan. Miskomunikasi itu pasti ada, walaupun kita udah ngasih brief sebanyak apapun, sedetail apapun gitu, kemungkinan kesalahan dan segala macam itu memang ada. Nah, tapi inilah pentingnya yang namanya MOU dan surat kerjasama yang ditandatangan di awal, dimana ketika di awal itu kita sudah menyebutkan bahwa batas revisi sebanyak 2 atau 3 kali. Jadi ketika KOL tersebut membantah dan tidak mau revisi, kita akan balik lagi ke MOU atau surat kerjasama yang sudah kita bikin. Toh juga sudah ditandatangan sama dia. Jadi kan bentuk perjanjiannya sudah jelas gitu kan. Jadi tidak ada mengelak lagi lah gitu. Nah terus kemudian dukanya lagi, aku pernah KOL tersebut lagi traveling. Dia lagi traveling, terus naik ke gunung, aku lupa dia lagi naik gunung, terus kemudian di hari itu dia harus ngepost campaign, tapi di gunung gak ada sinyal. Bingung kan gimana caranya tuh, di gunung gak ada sinyal. Aku hubungin lah manajernya pun nggak bisa menghubungi gitu. Ketika bisa dihubungi, dia bilangnya nggak ada sinyal. Sampai waktu itu akhirnya aku bilang kayak, ya udah gini aja, boleh nggak Instagramnya, passwordnya dikasih ke manajernya, biar manajernya yang posting. Karena kan di gunung itu nggak ada sinyal gitu kan. Tapi ternyata KOL-nya nggak mau.
QL-nya nggak mau. Jadi apa namanya? Ketika tadi nih ngejelasin kayak wah seru banget ya bikin ide kreatif mengenai KOL gitu kan segala macam. Tapi balik lagi kita kerja sama orang yang mungkin kita juga nggak tahu load kerja dia banyak, timeline-nya mereka banyak gitu, mood-nya mereka naik turun gitu. Nah, jadi kelihatannya gampang, tapi ternyata tidak semudah itu gitu kan, yang dimana kayak perlu banget apapun itu dari awal deh ketika dia ngasih tahu, oke, kamu harus posting di tanggal sekian gitu. Ketika dia bilang, oh nggak bisa nih di tanggal sekian karena di tanggal sekian jadwal aku traveling gitu, atau mungkin jadwal aku naik gunung gitu. Berarti kita harus ya udah revisi ya, kita revisi timeline-nya, nanti kita ajukan lagi kira-kira di postingnya tuh di tanggal berapa. Seperti itu sih. Jadi kalau kerja sama KOL itu komunikasi itu sangat amat penting. Apapun itu harus ditanya sedetail mungkin, sejelas mungkin, karena kalau misalkan kita salah, kita nggak nanya, itu kelar. Gitu. Nah, Kak, tapi kalau misalnya nih, kalau tadi kan Kak Hendy, pada intinya kita memang ada surat kerjasama, MOU, atau Yes, surat kontrak ya dengan betul. si QL tersebut. Nah, tapi memang kalau di dalam MOU atau surat kerjasama itu memang ada batasan untuk revisi nggak sih Kak? Kayak misalnya, oh dia nggak sesuai nih sama brief kita dan kita punya revisi 2 kali. Sampai kedua kalinya nggak sesuai nih, kira-kira ada eksekusi lain nggak sih yang memang bisa diberikan atau gimana lah gitu? Mengenai revisi-revisi, Biasanya Kak? gini sih, Bu. Biasanya kalau misalkan revisi pertama itu biasa batas revisi itu 2 sampai 3 kali gitu kan. Nah, biasanya ketika Oke. revisi kedua itu sudah tidak sesuai lagi, biasanya itu kita akan langsung diskusi lagi, kita akan hubungin sama KOL-nya lagi, kita akan breakdown lagi, kita breakdown sama-sama brief yang udah aku kasih nih gitu kan. Jadi yuk kita breakdown lagi yuk briefnya bareng-bareng. Kalau misalkan kamu tuh harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini gitu kan. Jadi ketika nanti di revisi yang ketiga, dia udah tahu nih dia harus ngapain gitu. Jadi kan terkadang kan mungkin ada banyak informasi yang bisa diserap secara langsung sama personal, tapi ada juga personal yang tidak bisa menyerap secara langsung gitu kan. Mereka tuh lebih orangnya tuh visual gitu, nggak bisa nih kalau misalkan cuma dikasih tulisan gitu kan. Nah, jadi biasanya bentuknya kayak gitu sih. Se-fleksibel itu kita melakukan komunikasi dengan KOL karena kan tujuan kita satu nih, kampanye harus jalan, harus viral, KPI harus tercapai gitu. Jadi kalau misalkan memang ada kendala seperti itu, ya udah yuk kita breakdown lagi atau bahkan kadang KOL-nya langsung kita brief aja gitu, kita brief lebih detail lagi kayak langsung kita istilahnya detail brief tuh kalau bahasa kasarnya langsung kita suruh gitu. Kan kadang kayak foto sedang berolahraga Oke. misalkan, berarti kan kalau berolahraga kan option-nya banyak nih, bisa dia sambil lari, sambil berenang gitu kan, tapi ternyata tiba-tiba nggak bagus nih kalau sambil lari, bagusnya tuh misalkan sambil berenang, langsung aja kita tulis foto sedang berenang dengan angle seperti ini, tunjukkan produknya, bla 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 bla, langsung kita kasih lagi ke KOL-nya gitu. Jadi langsung oh berarti kayak gini nih gitu. Oke, jadi memang tetap intinya di komunikasi dan Betul, koordinasi ya, Kak, ya? betul sekali. Jadi memang ya tadi balik lagi, personality-nya beda-beda, apalagi QL ini Betul, kan berbicara mengenai personality, ya betul, kan? Jadi kita memang harus tahu karakteristiknya dan tadi ya, tujuannya tetap yang penting campaign-nya harus jalan gitu kan kalau dari betul, kita ya, Kak, ya? betul, betul. Oke deh, nah lanjut mungkin ada lagi pertanyaan, dari Tamana. Tamana Febrianti hadir? Hadir, Bu. Oke, silahkan mau langsung tanya ke Kak Hendy kayaknya nih ya? Ya, saya mau nanya, Kak, tahapan apa aja sih yang harus dilakuin sampai akhirnya milih, oh kita pakainya call yang ini aja deh, KOL yang ini aja gitu. Oke, Oke, langsung aku mungkin jawab Tamana aja. tadi agak terputus, Kak Iya, Hendy cukup jelas? cukup jelas, Nah, cukup jelas, cukup silakan jelas. Kak.
Jadi gini, biasanya kalau misalkan kita mau menentukan KOL, kita selalu melakukan yang namanya background checking terlebih dahulu, gitu. Background checking itu seperti apa sih, gitu. Kita akan melihat nih, akun KOL mungkin Kak Hendy terputus ya? apakah Tamana itu merupakan KOL yang suka ngomong kasar, apakah Tamana sedang bermasalah, ataukah Tamana itu lagi banyak hatersnya, gitu kan. Nah, dari background checking itu kita lihat nih, terus bentukan postingannya kayak gimana. Mungkin produk kita tuh produk moms gitu kan. Tapi Tamana suka posting-posting baju seksi gitu. Fotonya pakai baju seksi. Wah, kayaknya nggak cocok nih dari background checking kita karena kalau moms targetnya ibu-ibu gitu. Kalau misalkan bajunya seksi, wah, nanti brand kita jadinya image-nya jelek gitu kan. Dan mungkin aku bisa kasih contoh, mungkin Tamana sendiri pun juga pasti tahu lah gitu kan. Banyak banget influencer atau KOL yang kamu follow atau kamu ikutin gitu. Tapi secara langsung mungkin teman-teman yang di sini pun juga tahu KOL mana sih yang banyak banget endorsannya gitu kan, yang banyak banget brandnya dibandingkan dengan KOL yang satu kok nggak ada ya brandnya gitu. Nah, itulah yang akan menjadi tanda tanya besar nih. Sebenarnya mereka tuh selalu lolos background check atau enggak gitu. Terus brandnya itu seperti apa. Terus kita juga bisa melihat nih, kita kan di presentasi aku skala brand itu macam-macam gitu kan. Skala brand macam-macam. Contoh, kalau misalkan memang Unilever, kita udah tahu nih brandnya gede, pasti dia akan pakai Danone misalkan kayak Hamish Dawood gitu yang memang positif dan segala macam. Tapi kita tidak bisa membandingkan dengan satu KOL yang wah endorsannya banyak nih tapi online shop gitu. Nah, itu kan berbeda gitu kan. Jadi makanya yang dibutuhkan yang namanya background checking terlebih dahulu untuk masing-masing KOL agar tidak terjadi kesalahan karena kadang pernah aku bukan KOL bahkan brand ambassador gitu kan aku menentukan brand ambassador tapi ternyata brand ambassadornya dia tiba-tiba pakai narkoba ketangkep gitu kan. Nah itu kan berarti background checking kita gagal nih gitu kan, kayak impact-nya ke brand kita jadinya negatif gitu. Jadi makanya meminimalisir hal-hal yang seperti itu, sebelum kita memiliki OL, kita melakukan background check terlebih dahulu gitu. Oke, gimana Tamana? Ya, terima kasih Kak. Oke deh. Sama-sama. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena masih kayaknya Kak Hendy dulu nih, saya habisin. Nggak apa-apa ya Kak Hendy ya? Nggak apa-apa Ibu, silahkan. Jadi mungkin baru habis itu, ini banyak nih yang baru ke Pak Deeng. Nah, ini dari Raka Pratama. Raka? Iya Kak, hadir. Ya, Bang langsung tanya ke Kak Hendy, silakan. Boleh. Jadi gini Kak Hendy. Yes. Kalau aku mau nanya, kalau ngeraih brand awareness itu melalui KOL atau nano sampai micro influencer itu di era digital ini menurut kakak penting nggak sih? Dan kalaupun misalnya penting, bagaimana kita ngebuat ide kreatifnya ini agar KOL atau micro influencer ini bisa menerima ide kreatif kita secara jelas gitu Kak? Dan gampang diterima sama dia. Dan boleh satu lagi nggak Kak? Boleh, silahkan. Kira-kira kalau kita mau ada kerjasama dengan nano influencer atau KOL leader gitu, ada negosiasinya nggak sih Kak antara kita dan dia gitu kan? Betul. Gitu aja sih Kak. Oke, siap. Makasih Kak. Langsung aku jawab aja kali ya untuk membentuk brand awareness terlebih dahulu. Kalau misalkan membentuk brand awareness dan berkolaborasi, sebenarnya kita tuh ada dua option nih gitu. Dua option yang bisa kita lakukan, yang dimana KOL ini tuh biasanya mereka sudah apa ya? Mereka sudah menerima secara mentah-mentah ide kreatif yang dibikin sama brand gitu kan. Tapi ada juga KOL yang memang kalau misalkan kita pengen berkolaborasi, kita ajak KOL tersebut untuk memberikan ide kepada kita kalau misalkan campaign itu mau kita bikin seperti apa. Karena ketika kita pengen ngajak KOL nih gitu kan, berarti kan secara langsung setelah kita melakukan background check,
kita juga nggak tahu nih habit followersnya itu seperti apa sih gitu kan, bentuk komunikasi dia tentang sama followersnya itu seperti apa sih, followersnya lebih suka kayak gimana sih gitu kan. Nah jadi kita biasanya ajak nih KOL-nya, yuk kamu tuh punya ide kreatif apa sih sebenarnya gitu kan, ide kreatif dari KOL nih yang nanti campaign-nya tuh bisa kena banget ke followers-nya mereka tuh seperti apa sih gitu. Jadi untuk membentuk brand awareness-nya ada yang seperti itu. Terus juga beberapa cara yang biasa kita lakukan kalau misalkan pengen bikin brand awareness atau ide kreatif. Aku ambil salah satu contoh yang aku bikin gitu kan, dalam salah satunya adalah misalkan produk apa ya yang lagi aku jalanin, ya mungkin salah satu produk ini deh, produk services gitu kan, misalkan produk services. Nah biasanya kalau services ini nih pro dan kontra nih gitu kan, banyak banget karena tidak akan 100% semua produk services itu mempunyai awareness yang cukup baik gitu kan, dan mempunyai sentimen yang positif cukup baik gitu. Pasti akan ada selalu sentimen negatifnya karena memang yang dijual jasa kan soalnya gitu. Nah biasanya nih kalau misalkan kita mau bentuk awareness, kita akan mikirin dulu nih gitu kan, sebenarnya tuh masyarakat ini sudah paham belum sih sama service yang kita berikan gitu. Karena kan kadang kalau misalkan kita lihat banyak banget masyarakat itu, apalagi Republik Twitter itu yang paling sangat amat sentimen dan harus sangat berhati-hati gitu kan. Sentimen negatif tuh sering banget muncul di Twitter misalkan. Nah, ketika si produk service ini ter-up nih gitu, aku biasanya selalu ngelakuin survei juga nih gitu kan. Survei dalam artian aku suka cari tahu orang-orang yang tiba-tiba ikutan ngomong ini sebenarnya pengguna jasa ini apa enggak sih, tapi ternyata enggak semuanya pengguna jasa itu. Jadi mereka tuh cuma membuntut gitu kan, membuntut pembicaraan orang, ikut-ikutan dan segala macam gitu. Nah, berarti kan brand awareness-nya belum terpenuhi nih gitu. Dan kita sebagai produk atau perusahaan penjual jasa servis itu kan, berarti PR kita yang pertama adalah mengeducate orang-orang terlebih dahulu, service kita tuh sebenarnya tuh seperti apa sih gitu kan. Terus kita breakdown lagi, kendalanya di mana sih sebenarnya. Mungkin ketika melakukan service terus tidak ada feedback, terus tiba-tiba ada orang yang ngomong atau protes, kok feedback-nya kok nggak di-feedback ya, bla 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 bla. Nah, kita educate lagi terus kayak misalkan, kok service-nya error terus ya gitu, ketika kita pengen gunakan error. Nah, biasa kita educate dalam artian misalkan, oh kalau error sebenarnya coba dulu dilihat apakah device yang kamu gunakan itu sudah sesuai atau compatible kah menggunakan aplikasi kita. Gitu. Karena kan kadang ada beberapa istilahnya mungkin teman-teman ngerti HP kentang gitu kan misalkan. Kalau misalkan terus kadang-kadang tuh masyarakat juga tidak tereducate gitu. Mereka tidak tereducate bahwa device gue ini tidak sanggup nih menggunakan ini, tapi jadi akhirnya servisnya kelihatan jelek, terus brand-nya jadi negatif gitu kan. Terus mungkin kayak sudah di-upgrade kah aplikasinya gitu kan. Nah, jadi kan kadang ada banyak banget masyarakat sekarang tuh yang lebih kayak ngomong dulu nanti baru deh ngelihatnya gitu. Nah, jadi ketika kita pengen melakukan campaign atau meningkatkan brand awareness dan segala macam gitu, kita juga harus kan tidak semudah gitu. Nah, jadi ketika kita berkolaborasi atau ngobrol bareng sama KOL gitu kan, brand-nya nih udah nggak ada lagi nih yang ngapain orang gue aja pakai ini ternyata gatal-gatal loh kok gitu kan, atau mungkin gue pakai ini tapi ternyata servisnya buruk gitu kan. Nah, sebelum ada feedback seperti itu ketika kita menjalankan kolaborasi dengan KOL,
itu kita edukasi dulu lah orang-orang ini gitu kan, biar sentimen negatifnya itu tidak ada gitu. Terus kalau negosiasi, jelas kita harus ada negosiasi sama KOL, dari negosiasi budgeting, timeline, konsep gitu. Karena yang tadi aku udah bilang, KOL ini mereka independen, mereka bekerja sendiri dan masing-masing punya role sendiri, masing-masing punya keinginan sendiri. Jadi ketika tiba-tiba kita kasih brief, KOL-nya lagi main skateboard gitu, kayak mungkin besok nih aku lagi ada syuting nih sama Angga Yuananda, siapa ya yang main 2 garis biru itulah, aku lupa. Terus di briefnya si Angga nih disuruh main skateboard gitu. Tiba-tiba ya pasti Angga akan feedback, sorry maaf nggak bisa karena gue emang nggak bisa main skateboard gitu. Nah jadi bentuk negosiasi itu nanti akan ada gitu. Nanti dari negosiasi budgeting, timeline, konsep dan segala macam itu penting gitu. Oke, gimana Raka? Jelas banget Kak Jelas Hendy. ya. Makasih ya Kak. Sama-sama. Benar-benar dikasih ilmunya gimana tuh ya dari awal. Memang ternyata kan konten untuk KOL itu juga berbeda-beda ya Kak ya. Nggak langsung mungkin Betul. ke promosi langsung, mungkin sebelumnya tadi ada journey-nya dulu ya kan. Ada Betul. mungkin konten sebelum promosi ya mungkin edukasi dulu, informatif Betul. dulu sampai ke nanti highlight-nya di promosinya. Jadi relate banget sama materi yang tadi Kak Hendy sampaikan. Oke, kita masih lanjut. Ada pertanyaan yang berikutnya untuk Pak Deeng dari Julio nih. Ya, Julio. Halo, selamat siang Kak Ica dan Pak Deeng. Ya, Halo, silakan. selamat siang. Sorry. Ya, Pak. Jadi saya ingin tanya nih Pak. Jadi kan kita tahu ini lagi masa pandemi di mana terjadi resesi ekonomi. Nah, how Tani Hub survive in this pandemic situation gitu. Thank you. Oke, makasih buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya industri pangan itu dari data yang didapatkan tahun lalu itu naik sampai 16,4%. Satu-satunya industri yang naik positif tuh telekomunikasi sama industri pangan. Jadi alhamdulillah kita tahun 2020 sales kita naik sampai 600%. Karena semua orang di rumah dan semua orang nggak berani ke pasar, nggak berani keluar, dan semuanya memesan bahan baku panganan secara online. Jadi sebenarnya is like a blessing in disguise sih sebenarnya gitu loh. Bahwa pandemi ini justru membuat orang makin sering di rumah, interaksi mereka dengan digital juga semakin tinggi, sehingga semua kebutuhan dibeli secara online. Gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi justru pandemi ini berkah sebenarnya buat kita. Oh gitu. Jadi ada sisi yang berbeda nih ya Pak. Karena memang menariknya untuk dunia, betul sih dunia telekomunikasi yang dimana orang harus di rumah dan butuh provider dan juga untuk jaringan ya. Dan juga yang kedua bidang pangan. Karena setiap orang pasti butuh tetap pangan ya Pak ya. Harus makan, semua orang harus makan. Iya. Beli sepatu boleh berhenti, beli tas boleh berhenti, tapi kalau makan nggak boleh berhenti. Betul ya, walaupun di era pandemi kali ini ya tetap itu kebutuhan primer ya, yang memang harus dibutuhi manusia, dan tentunya dengan adanya Tani Hub ini lebih justru malah menjadi salah satu solusi karena memudahkan ya di saat kita memang harus di rumah saja gitu. Ya. Oke, lanjut. Gimana Julio? Sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas Ibu. Cuma nanti saya boleh nambah pertanyaan nggak nih, Pak? Gimana sih Pak? Deeng. Iya, buat Pak Deeng. Pak, tadi kan sudah kasih tahu mengenai intern. Nah, gimana sih Pak daftar internnya? Boleh kali di-share gitu. Makasih ya. Iya. Oke, sebenarnya kalau intern nanti ada. Oke, kalau mau intern sebenarnya ada ininya, ada apa? Ada linknya. Nanti saya kasih tahu. Ada di email aja ke kalau nggak salah talent@tanihub.com gitu loh. Bisa ke situ langsung gitu loh. Cuma ya itu tadi, kamu mau di area mana? Karena ada beberapa area yang kita fully work from home, jadi memang tidak ke kantor gitu loh. Sehingga harus kayak marketing itu sebenarnya semuanya hampir fully work from home. Jadi tim digital kita itu semuanya work from home karena mereka semuanya bisa dilakukan lewat digital gitu, secara online gitu loh. Tapi kalau mau ke lapangan, misalnya ketemu UMKM, ketemu petani, ya itu masih bisa offline gitu loh.
Sehingga di kantor juga dibatasi, kita nggak boleh lebih dari 25% kapasiti dari kantor, sehingga juga jadi agak-agak sulit sebenarnya gitu. Tapi silakan aja, nanti saya kasih linknya masuk ke Team People biasanya HRD kita dibilangnya Team People and Culture. Nah, di Team People itu nanti akan melakukan seleksi di area mana aja sih gitu. Sebenarnya ada gitu. Sebenarnya saya lebih ter-challenge kalau dirimu punya ide apa gitu loh. Tanya bikin ini dong, menurut saya begini-begini. That's just amazing sih. Kalau bisa begitu lebih bagus gitu. Saya will be better gitu loh. Mungkin nanti kita bahas bersama ya Pak Deeng untuk kelanjutan kerjasamanya boleh. Dan nanti mungkin dengan teman-teman Hima bisa koordinasikan tadi yang Pak Deeng challenge tuh ya, bentuk kegiatannya apa, bentuk aplikasinya mau seperti apa. Mungkin tadi kan dari penerapan nih yang Pak Deeng sudah sampaikan tadi why-nya. Nah, kalian cari tahu tuh. Nah, bisa dengan TAPN-TAPN-nya kalian tadi ya, yang sehingga menghasilkan beberapa aplikasi yang sangat menarik. Nah, nanti ini bisa kita bahas bersama ya, Pak Deeng ya. Benar. Kita bikin lah sama-sama startup khusus UMB. Isinya anak UMB semua. Nah, tuh teman-teman ya, langsung tuh mendapatkan peluang dan juga tantangan yang menarik ya. Terima kasih Pak Deeng. Oke, nah menarik banget. Terima kasih Pak. Bu Ica-nya hilangkah suaranya? Bu Ica masih ada? Kalau nggak bisa dibantu oleh Rido dulu ya, Rido. Halo, iya. Sepertinya Bu Ica ada kendala jaringan ya. Kebetulan banget nih. Saya kembali lagi. Oh, itu sudah. Sudah kembali. Alhamdulillah. Iya, betul. Kita lanjutkan ya. Halo, iya Ibu tadi Ica. Julio, jadi pertanyaan Julio sudah direspon langsung ya dengan Pak Deeng dan juga langsung dari Bu Yuni mengenai nanti kerjasamanya seperti apa. Jadi kalaupun mau apply internship, jangan hanya melampirkan CV karena itu akan banyak kompetitornya kalau cuma hanya CV, tapi tadi tuh ada sebuah proposal yang punya value dan punya ide-ide yang bisa nanti di-create bersama dan juga punya impact. Jadi akan ada nilai tambah ya kalau buat nanti Julio apply gitu. Nah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin tadi kolom chat saya juga agak terkendala jaringan, tapi tadi ada pertanyaan untuk masih ke Pak Deeng dari Rido ya, Muhammad Rido ya? Iya Bu, dari saya. Ya. Silakan. Kebetulan banget. Ya, halo, iya Pak Deeng. Perkenalkan, saya Muhammad Rashid Rido dari bidang studi Advertising and Markom. Jadi kan tadi Bapak sempat menyinggung sedikit Pak masalah unicorn kan. Dan sebenarnya juga saya juga nggak terlalu asing sih sama kata unicorn itu. Cuma yang masih jadi kebingungan saya itu adalah sebenarnya tuh aspek dan tolak ukur apa aja yang menjadikan suatu startup itu tuh akhirnya disebut unicorn, Pak. Oke. Jadi unicorn itu sebenarnya cuma valuasi ya. Jadi valuasinya dia udah 1 miliar US dollar. Gitu. Jadi kalau sudah sampai 1 miliar US disebut sebagai unicorn gitu loh. Nah, kalau udah sampai disebutnya sebagai decathlon gitu loh. Valuasi ya, jadi bukan aset ya, tapi valuasi. Valuasi itu dihitung dari brand equity gitu loh. Jadi mungkin kalau kamu tahu dulu Sampurna itu dibeli sama Philip Morris, harganya 3 kali dari harga sahamnya gitu loh. Terus ditanya tuh sama ini, lu ngapain beli Sampurna 3 kali lipat harganya? Yang gue beli bukan yang gue beli adalah brand equity-nya. Nah, pasti sebenarnya gitu loh. Jadi kenapa penting sekali yang namanya komunikasi atau brand dibangun di setiap startup? Karena semakin tinggi brand equity-nya, valuasinya akan semakin tinggi gitu loh. Nah itu sebenarnya. Jadi kalau udah sampai 1 miliar US dollar itu sudah disebut sebagai unicorn. Itu sih sebenarnya. Ya sebenarnya marketing communication ini bagian ngebangun brand equity. Jadi brand positioning yang dibangun,
yang akhirnya juga punya impact yang nggak hanya finansial tapi juga social impact gitu loh. Jadi waktu itu kebetulan kita diundang sama ini Open Space. Open Space itu adalah investor kita. Jadi saya waktu itu di Singapura diundang gitu loh, dan mereka cerita gitu loh, itu kenapa sampai akhirnya si Bill and Melinda Gates Foundation mengucurkan dananya untuk Gojek gitu loh. Jadi mereka melihat bahwa yang namanya social impact-nya Gojek itu luar biasa. Jadi si Melinda Gates itu datang ke Jakarta dan dia melihat ada ibu-ibu sambil bawa anaknya jadi supir Gojek. Itu social impact-nya besar sekali gitu. Dan itu melihat sebuah gender equality yang besar sekali, karena itu salah satu poin juga dari SDGs. Jadi dia melihat, wah ini luar biasa social impact-nya, sampai akhirnya dia mau mengucurkan miliaran dolar sehingga dalam waktu cepat Gojek dari unicorn sudah berubah menjadi decacorn gitu. Jadi makanya sebenarnya teman-teman dari Markom itulah teman-teman yang membuat konsep komunikasi, brand strategi, dan mengangkat brand equity di sana. Itu akhirnya leads to brand valuation yang akan semakin tinggi gitu. Jadi sebenarnya teman-teman ini punya ini yang menarik gitu loh. Jadi bisa membuat teman-teman semua menjadi key ya kebetulan VP marketing dari semua ini biasanya juga orang-orang Markom, orang-orang marketing gitu loh. Nah ini potensinya sebenarnya untuk bekerja di startup dan memegang kunci itu besar sekali, bahkan kalau bisa ya bikin startup sendiri sih kalau lebih oke gitu. Oke, itu semoga ngejawab. Iya, gimana Rido? Sudah cukup terjawab kah? Cukup. Terima kasih banyak Pak Deeng. Betul ya, jadi salah satu pemahaman juga buat kita mengenal industri startup ya. Jadi memang belakangan ini ada istilah tadi unicorn, decacorn. Nah, mungkin buat teman-teman di Markom ya kan, itu bisa menjadi knowledge juga mengenai landasan atau industri-industri seperti apa sih di startup itu. Jadi ketika mau kerja di startup jangan cuma mau gaya-gayanya aja nih, tapi harus tahu juga ruang lingkupnya, overview-nya, job desk-nya seperti apa, dan tadi tuh ya hubungannya ke siapa saja gitu. Nah, apalagi apakah ada yang masih mau bertanya? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya bisa dituliskan langsung di kolom chat ya. Kalau misalnya masih ada yang kira-kira tadi belum kesampaian nih mau nanya apa ya. Karena terkait dengan company visit, agenda company visit kan biasanya benar-benar mahasiswa itu masih yang biasanya mungkin masih di kuliah hanya belajar. Nah, dengan kegiatan company visit mereka benar-benar mau mencari tahu nih bagaimana sih ibaratnya kehidupan dalam bekerja ya, office life-nya tuh gimana biar hashtag-nya nggak kampus life aja nantinya ya, ada office life-nya juga ketika menjadi ya tadi marketing communication di sebuah startup ataupun di corporate lainnya. Nah, kalau saya nih mau mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya, saya mau ada satu pertanyaan penutup nih buat Pak Deeng dan juga Kak Hendy. Kira-kira kalau dari Pak Deeng dan juga Kak Hendy, sarannya untuk teman-teman advertising and marketing communication untuk prepare diri mereka untuk bisa bersaing atau misalnya nanti gampang masuk atau bisa ya kompatibel lah ya di dunia startup ataupun di dunia digital saat ini dengan segala challenge-nya, apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Mungkin boleh pertama dari Pak Deeng dulu. Oke, mungkin kalau dari saya sebenarnya cuma satu, Mbak. Jadi apa kunci sukses hampir 3 tahun saya di startup? Kunci sukses untuk teman-teman, sebenarnya semua orang, itulah jangan berhenti untuk tahu semuanya. Cuma itu kuncinya. Jadi jangan berhenti untuk tahu semuanya. Untuk tahu apapun gitu loh. Jadi jangan pernah punya style gitu loh. Wah, dangdut is not for me, I'm sorry gitu loh. Gue bukan anak dangdut gitu. Wah, udah lu nggak bakal maju gitu loh. Wah, drama-drama sinetron, aduh, saya bukan penggemar Icin nih, bukan penggemar Ikatan Cinta nih. Aduh, elah, lu lewat loh kayak gitu. Karena itu semua bukan hanya sekedar musiknya, tapi juga audiensnya, ada pelajaran dari sana banyak gitu loh. Try to analyze anything about everything, about everybody gitu loh. Cuma di situ sih kuncinya. Karena who knows gitu loh. Kita create networking dan kita hanya bisa kalau berkomunikasi sama orang kalau kita tahu semuanya gitu loh. Itu sih sebenarnya. Jadi jangan berhenti untuk pengen tahu apapun. That's the key. Okay. Itu aja dari saya. Nah,
That's the key ya, harus dicatat benar-benar nih ke teman-teman karena itu sebuah kunci rahasia dari Pak Deeng selama berapa tahun ini berkecimpung di dunia startup. Boleh ke Hendy selanjutnya? Yes, kalau dari aku sebenarnya sama sih kurang lebih apa yang Pak Deeng bilang, tapi mungkin nambahannya sama seperti ideas kita, tema kita di sini gitu kan, be kreatif gitu. Karena kalau di startup itu ya, kalau di lingkungan kantor ya, kayak di lingkungan aku sendiri nih gitu kan, bentuk komunikasinya tuh yang enak kayak gini loh. Kalau sama teman, kita bikin ini yuk gitu. Kayaknya seru deh kalau misalkan kita bikin ini gitu kan. Jadi kita punya ide sendiri, kita punya bentuk kreatif sendiri gitu. Jadi ketika kita ngobrol sama teman kantor gitu kan sambil makan siang, ngobrolnya tuh ide kreatif gitu kan. Kita bikin ini yuk, kita gini ini yuk, kayaknya seru deh kalau misalkan ini kita giniin gitu kan. Terus oh iya bener ya, yuk kita breakdown bla 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 gitu. Dan biasanya kan semua orang-orang yang ada di startup gitu kan, bahkan beberapa atasan-atasan yang ada di startup kita gitu, kayak aku pun sendiri punya CEO yang nggak pengen dipanggil bapak, selalu pengen dipanggilnya nama dan harus lu gue ngomongnya gitu kan. Awal-awal tuh buat orang yang sopan kagok kan, masa sih sama CEO sendiri ngomongnya lo gue gitu. Tapi dia tuh juga tipikal yang kayak lu punya ide apa, atau mungkin kita yang kayak kita bikin ini yuk, kita gini ini, wah seru tuh, yuk jalanin gitu. Jadi be a kreatif itu sebenarnya kalau misalkan buat ngejalanin di startup itu sih salah satunya gitu. Be a kreatif ya Kak, Yes. karena itu sumber dari Sumber segala-segalanya. dari segalanya gitu. Karena kalau kita nggak jadi kreatif, kita ketinggalan banget kalau misalkan di startup itu gitu. Karena kan mereka itu kan pace-nya tuh cepat banget ya, larinya tuh cepat banget gitu kan. Jadi once kita memang sudah terjun ke startup, apalagi di dunia kreatif, ketika kita tidak bisa mengikuti habit kantor kita tidak bisa mengikuti pola pekerjaan kita sendiri gitu, wah kita udah jadi orang yang sangat amat ketinggalan jauh gitu. Dibandingkan sama teman-teman di sekitar kita nih, lingkungan yang kreatif gitu, kita jadi nothing banget gitu. Oke, terima kasih sekali Sama-sama. lagi buat Kak Hendy, buat Pak Deeng atas pemaparan materinya, buat insight-nya.